Itu kalau nggak salah masuk ke dalam rumah di sebelah kiri ya? Sebelah rumah sebelah apa? Ya betul, garasinya sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus masuk ke di sampingnya itu ada lorong kecil yang ditutup atasnya ya? Lorong kecil ditutup atasnya. Jadi dari garasi atau dari pintu utama masuk Pak Kang? Dari garasi. Oh ya betul, dari garasi ada satu lorong kecil untuk menuju ke dapur. Tapi kenapa ditutup atasnya? Atasnya, iya betul, saya tutup karena istri saya nggak mau dari garasi itu kelihatan kompor. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Baik, sahabat Sonora, saya sudah tersambung kembali malam hari ini dengan Pak Kang. Selamat malam. Selamat malam juga Juragan Lucky. Iya. Selalu always ya Pak Kang ya. Selalu always, dan always juga kita mementingkan untuk menyapa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini memulai puasanya. Betul. Ya, untuk tahun Hijriah 1441 kalau nggak salah ya, Ramadan ya. Betul, Pak. Iya. Jadi saya minta juga kesempatan kepada Juragan Lucky untuk menyampaikan selamat melaksanakan ya rukun Islam agar puasa daripada saudara-saudara saya, apakah itu keponakan, ipar, dan yang lainnya pula yang beragama Islam, mudah-mudahan mereka semua akan memenangkan puasanya ini. Amin. Iya, dan bulan puasa tahun ini memang sungguh luar biasa, berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya ya, Pak Kang ya. Betul, namun demikian yang paling penting adalah penjiwaannya dan pelaksanaannya. Itu yang saya tekankan kepada ipar maupun kepada saudara-saudara yang muslim. Iya. Ya. Tapi istimewanya juga ini menjadi satu cobaan, satu tes yang sangat baik ya buat kita yang menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah pembatasan seperti ini, di tengah-tengah wabah. Bagaimana kita harus bisa menahan diri, menahan betul sekali, betul sekali. Dan kita tidak mudah untuk memperoleh apa yang kita mau kan? Betul. Iya, kita banyak keterbatasan. Dalam keterbatasan itu kita harus juga memenangkannya kan? Iya, betul sekali. Tapi jangan lupa juga bahwa 3 hari yang lalu itu hari Kartini juga kan? Oh iya, 21 April ya. Betul. Jadi kepada sahabat saya bilang, kita harus bisa ingat untuk mengucapkan hari Kartini kepada wanita-wanita Indonesia. Menurut saya nggak begitu sih. Karena apa? Karena Kartini bukan lagi simbol daripada Indonesia, tapi dunia kalau nggak salah itu. Ya, jadi perjuangan untuk meretas ketimpangan agar berkesejajaran dengan kaum pria, ya toh? Iya. Iya, jadi tentu saja kepada wanita baik Indonesia maupun dunia kita ucapkan selamat Hari Kartini. Dan juga jangan lupa lagi ada satu lagi, tanggal 22 April itu Hari Bumi. Iya. Ya, mudah-mudahan bumi kita akan jauh lebih baik setelah pandemi ini berlalu, Juragan Lucky. Iya, kita harapkan demikian. Ini karena kondisi seperti saat ini, hari-hari besar, peringatan-peringatan ini jadi seakan-akan terlupakan juga ya.
Betul ya, tapi kita tetap tidak boleh melupakannya. Iya. Dan dari sekian banyak juga pertanyaan yang masuk ke saya juga, Ganluki, saya mau menggarisbawahi lagi nih pertanyaannya dari Wijaya. Dia mengupload video pertanyaannya pada video bebaskan diri dari belenggu kejenuhan. Kita sudah bahas juga, Gan. Waktu itu dia berkata begini, Pak Kang, apakah benar jika tahun ini tidak boleh renovasi di bagian utara dan selatan? Ya, di bagian rumah, karena ciong dengan tahun tikus. Terima kasih. Waktu itu kita udah bahas ya, pada tanggal 13 Maret itu juga, Ganluki. Nah, yang saya mau tekankan di sini adanya seliweran nih, ya, adanya pandangan-pandangan keliru yang menyatakan bahwa bagian utara dan selatan rumah itu karena di tahun tikus menjadi tempat yang berbahaya bagi masuknya segala hal yang tidak baik. Yang dalam konteks pandemi ini adalah mudah didera oleh virus COVID-19. Nah, kemudian ujung-ujungnya jualan barang juga, Ganluki. Jualan apa? Jualan barang. Jadi kalau barang ini diletakkan di utara dan di selatan rumah, ini jadi penangkal. Oh, virus corona takut gitu ya? Akan takut ya. Jadi saya nggak masalah orang mau jualan barang, tetapi perlu dimengerti dua hal. Yang pertama, kita seringkali membahas untuk meletakkan sesuatu benda pada bagian tertentu rumah. Hal ini yang dianalisa bukan sebagai azimat gitu ya, bukan sebagai tua untuk menolak, tetapi bagaimana barang tersebut, energi barang tersebut, misalnya kita menyuruh meletakkan pajangan logam, maka bagaimana logam tersebut bisa mencair menjadi air, itu yang dimaksudkan dalam feng shui. Tetapi kalau menjual barang seperti tadi saya maksud, saya tidak masalah juga. Ya, yang kalau orang mau percaya boleh-boleh aja. Tetapi satu hal yang hendak saya tekankan di sini juga, Ganluki, bahwa tolonglah sahabat saudara, bahwa barang-barang seperti itu tidak akan menyelamatkan Anda dari COVID. Ya toh? Kalau ada barang-barang seperti itu, misalnya Anda memegang barang tadi, kemudian Anda tabrakan diri dengan keretanya penyok, Anda tidak masalah. Atau Anda lompat dari gedung tinggi kemudian tidak masalah, ya silakan saja gitu ya. Tetapi ternyata itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi tolonglah jangan dikarenakan adanya barang seperti itu kemudian jadi petang-tang peteng-teng juga, kan. Iya. Kemudian merasa diri sudah hebat, memiliki sesuatu yang berlebih, kemudian apa yang dikatakan oleh pemerintah dia abaikan. Toh dia sudah punya azimat, ya, azimat untuk meloloskan diri dari maut. Nah, padahal kalau kita berbicara yin yang 5 unsur juga, Ganluki, di buku selalu di awal itu saya selalu menulis diagram elemen. Dalam diagram saya tulis elemen anu akan selalu mengontrol elemen anu. Dalam artian bahwa elemen yang bersikap siklus harus bisa mengendalikan yang utamanya. Nah, siklusnya di tahun ini adalah siklus logam, ya, unsur logam. Dan dasarnya adalah air. Ternyata nggak bisa dia. Logam tidak akan mungkin menguasai air. Bahkan
logam akan membuat air yang banyak. Berarti ada sebuah ketidaknormalan sedang berlangsung. Nah, kalau satu ketidaknormalan sedang berlangsung, seperti yang terjadi kira-kira 97-98 itu juga kan. Pada saat itu saya menulis demikian juga. Dan pada kenyataannya tidak ada satu pemimpin dunia yang tahu bahwa akan terjadi matinya teori ekonomi. Saat itu banyak sekali negara-negara yang berjatuhan satu persatu. Jadi yang ada adalah insting ekonomi. Ya. Nah, dalam konteks ini tentu saja tidak ada satu pemimpin negara yang tahu. Namun demikian, seperti yang kita tulis juga Ganluki pada buku, bagaimana sih kita harus menanggulangi pandemi ini? Yaitu bersikaplah membumi, ya, bersikap membumi tanpa emosi, memuluskan rezeki. Ya, kita beruntung loh juga Ganluki. Beruntung kenapa, Pak? Kita beruntung memiliki seorang presiden yang bersikap membumi. Bahkan saya tahu kalau beliau itu bersiok kerbau. Coba kita baca dari yang kemarin kita sampaikan pada saya menulis untuk Sigwe ya. Iya. Untuk Sigwe saya menulis kurang lebih begini. Keyakinan memegang peranan penting bagi keberuntungan. Artinya apa? Keyakinan berkeselarasan yang telah melampaui uji logika dan naluri hendaknya tak pernah disangsikan lagi. Namun patut dilaksanakan sebagaimana keyakinan itu sendiri. Bahkan kalaupun berkekeliruan, akibat buruk daripadanya takkan fatalis melainkan kecil, mudah diperbaiki. Boleh dibilang tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dikerjakan di bulan Imlek yang satu ini. Artinya apa? Artinya apa yang sekarang ini dilaksanakan tentu sudah tepat sekali. Dari sudut pandang Feng Shui, inilah satu semangat. Di bulan Imlek yang keempat ini, saya menulis kata kunci, genjot semangat, waspadai muslihat arogan. Jadi semangatnya harus ditujukan untuk sesuatu yang bermanfaat juga kan. Iya. Nah, semangatnya inilah yang kita lihat ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita dengan sangat baik, ya, tanpa ada sesuatu emosi yang berlebihan. Nah, yang kita harus waspadai adalah muslihat arogan. Jadi jangan sampai dalam rentang di mana orang tidak boleh mudik ini kemudian muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi saya percaya kalaupun itu terjadi, itu hanya kecil sekali. Ya, jadi sahabat Sonora tidak perlu khawatir. Kenapa bisa saya katakan kecil sekali kemungkinannya? Karena kalau kita lihat ada satu pandangan yang mengatakan bahwa kalau kita mau menghitung Amerika misalnya, kita harus lihat Amerika itu bersio apa dan presidennya siapa. Amerika memang lahir sebagai tahun api. Kita udah sering kali bahas ini, ya juga Ganluki. Nah, kalau api ketemu logam, tahun ini kan tahun logam juga, dia meledak-ledak. Tidak mengherankan kalau kita melihat mereka itu jadi seperti apa ya, sesuatu yang sepertinya dia nggak mau dikalahkan gitu juga kan. Iya, iya. Nah, semakin tidak mau dikalahkan, pandemi tidak akan kalah juga kan. Ya, malah akan menjadi semakin berbahaya. Sedangkan di kita sini, seperti tadi saya katakan, kita beruntung karena kalau hal ini terlaksana baik, maka kecenderungan untuk selesai itu tentu relatif jauh lebih singkat daripada semestinya juga Ganluki. Iya, kita harapkan seperti itu ya. Oke, jadi ya buat lebih jelas, ini panduan bulan keempat,
Sudah bisa dilihat di... Oh, buat bulan keempat saya sudah diupload ya. Silakan untuk sahabat Sonora yang memang mau menyimak ya. Dan mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan kondisi bisnis kita memang sudah berubah. Karena dari apa yang dikatakan oleh Kartini, dari gelap terbitlah terang. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Ya, sahabat Sonora, sebelum kita break nanti di 30, saya mau sampaikan dulu satu pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Ya, Pak Kang, dari Medi Purwanto. Dari Medi Purwanto. Medi. Ya, Medi. Medi ini cewek cowok? Cowok, Medi Purwanto. Medi Purwanto. Atau Pinfo. Namanya dalam kurung Pinfo. Sebetulnya kalau kita mau hitung, yang penting nama yang dipakai. Oke. Ya, Medi Purwanto. 16 bulan 5 90. 16 bulan 5 90. tahun 90. Jam 20.15. 20.15. Katanya hari Rabu tanggal 22 bulan 4 Imleknya. Tanggal 22 bulan 4. Iya. Betul. Tanggal 22 bulan 4 tahun 2541 ya, itu hari Rabu. Ya, betul ya. Ya, sionya kuda. Kuda logam. Kuda. Wah, kuda. Oke, selamat malam Pak Kang. Saya mau tanya nih, biar sukses saya harus kerja atau bisnis apa sih? Saya belum berkeluarga, dalam kurung berat jodoh. Masih tinggal sama orang tua katanya. Misalkan saya mau tinggal sendiri, bagusnya rumah saya menghadap mana? Mohon panduannya supaya bisa sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, entek jodoh, dan bahagia selalu. Bukan main. Kalau dibilang berat jodoh, belum juga sih ya. Dan kalau kita berbicara memang itu dikarenakan berat jodoh, tentunya saya berharap ya kepada Medi untuk introspeksi. Pertama, Medi tidak punya daya tarik dalam hal bergaul. Jadi leadershipnya lemah, prinsipnya lemah. Kemudian yang ditampilkan ke permukaan adalah emosi yang berlebihan. Jadi mungkin Medi sendiri berasa enggak kok, gua enggak begitu sih gitu. Tetapi nggak sadar kalau lagi marah meletusnya luar biasa. Mungkin bicaranya juga mungkin pelan gitu. Tapi orang pelan yang nyelekit berbeda loh. Iya, iya. Ya, jadi nyelekitnya ini yang harus dikendalikan gitu ya. Dan jangan punya dendam ya. Jadi saya minta tolong agar dua hal yang tadi menjadi ganjalan itu dibuang dulu. Nah, untuk itu nggak ada salahnya kalau kita berbicara. Tadi kan Medi bertanya nih, supaya saya sukses luar biasa seperti apa gitu toh? Yeah. Nah, kalau suksesnya kita bicara bisnis,
saya minta Medi sering memakai baju warna hijau. Ya, supaya warna hijaunya ini membuat Heidi punya kesan yang baik dalam dunia bisnis. Ya, apakah nantinya Medi tetap bekerja pada orang lain, tapi walaupun sebagai pekerja, sebagai karyawan, tentu penghasilannya berbeda gitu ya. Nah, kalau betul-betul mau menjadi seorang bisnismen, tentu saya minta Medi memakai hijau tadi dalam jangka yang lama, 2 tahun ke depan misalnya. Tapi kalau Medi lebih mau mengutamakan, gue pengen jodoh duluan deh, ya saya minta tolong lebih sering memakai baju warna yang gelap-gelap. Dan tidur pun nggak boleh ada sinar, Medi harus betul-betul gelapkan tuh ruangan ya. Nah kalau itu dilakukan, jodoh terbuka. Tapi jodoh di tahun ini jangan dipercaya dulu ya. Kita lihat di tahun depan. Nah, kemudian bidang bisnis yang cocok buat Medi yang berunsur kayu dominan. Yang kedua berunsur logam. Tapi saya lebih menyarankan yang berunsur kayu dominan. Karena kan katanya Medi mau cepet jadi orang sukses. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi tadi? Kayaknya sudah semua ya. Hadap rumah tadi sudah ya Pak? Oh, hadap rumah. Hadap rumah sebaiknya menghadap ke barat atau ke barat laut. Oke. Ya, berarti sudah semua ya. Medi mudah-mudahan bisa terbantu. Dan Pak Kang, kita break lagi sebentar. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Xinghua di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Xinghua. Terima kasih. Ya, sahabat Sonora, sudah pukul 20:39 malam hari ini. Kita lanjut lagi ya. Pak Kang, ini ada yang sudah tersambung nih Pak Kang. Boleh. Kita coba. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Pak Henry ya, betul? Betul, Pak. Oke, silakan langsung dengan Pak Kang. Oke. Selamat malam, Pak Kang. Selamat malam juga Juragan. Siap. Semoga sehat selalu. Pak Kang, izin menanyakan. Ya. Kamar bersebelahan dengan dapur. Kamar? Kamar. Iya. Kamar pembantu ini. Kamar pembantu. Ya, bersebelahan dengan dapur. Bersebelahan dengan dapur, nggak boleh dong ya? Ya, tapi tidak pantat-pantat sama kompor dan sink. Apakah boleh? Tetap tidak boleh. Tetap boleh. Oke. Oh ya. Kalau di dapur itu ada kompor, kemudian Kalau dapur nggak ada kompor, bukan dapur dong ya? siap. Kalau di depan kompor itu ada kulkas, tapi tidak persis berseberangan, cuma sedikit sekali bagian pinggirnya kulkas kena ke kompor, apakah boleh? Nggak begitu masalah itu. Oh, itu nggak masalah. Oke. Makasih Pak Kang. Kemudian ruang garasi itu atasnya kamar tidur utama Pak, sehingga saya alihkan jadi ruang fitness. Ruang garasi di atasnya diganti menjadi ruang fitness, boleh dong, bagus. Iya, tapi pintu garasinya itu kan pintu yang kita tarik, dorong buka itu Pak, apakah saya harus ganti dengan tembok pasti? Tar dulu, yang diganti jadi ruang fitness yang
Atasnya atau yang garasinya? Garasinya. Garasinya. Sebetulnya nggak masalah, nggak perlu diganti. Yang penting pintu garasi tersebut jangan dibikin sebagai pintu mati. Oh, oke. Yang disebut pintu mati adalah pintu yang nggak pernah dibuka. Oh, akan saya buka, cuma dia kalau garasi kan kita buka masuk mobil, ini dalamnya udah bukan garasi, dalamnya saya jadikan ruang fitness, nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Itu kalau nggak salah masuk ke dalam rumah di sebelah kiri ya? Sebelah rumah seperti apa? Ya betul, garasinya sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus masuk ke di sampingnya itu ada lorong kecil yang ditutup atasnya ya? Lorong kecil ditutup atasnya. Jadi dari garasi atau dari pintu utama masuk Pak Kang? Dari garasi. Oh ya betul, dari garasi ada satu lorong kecil untuk menuju ke dapur. Tapi kenapa ditutup atasnya? Atasnya, iya betul, saya tutup karena istri saya nggak mau dari garasi itu kelihatan kompor. Iya, tapi semenjak itu ditutup, itu penghasilan berkurang loh. Oh, jadi harus dibuka aja? Harus dibuka. Jadi kalau kita nggak mau kelihatan nggak apa-apa. Tapi tutupnya jangan begitu, itu tutupnya terlalu rapet. Oh. Tolong dikasih naik agak ke atas nutupnya, supaya angin-anginnya masuk. Oke Pak Kang. Saya mesti lihat di lokasi lagi besok. Tapi intinya dari... Kenapa mesti lihat besok? Rumah sendiri nggak tahu. Karena masih lagi bangun Pak Kang, masih lagi finishing. Iya. Jadi dari garasi itu masuk, ada lorong kecil ke dapur itu masuk Pak Kang, jangan ditutup atasnya. Jangan. Oke. Tapi saya tutup dengan dinding nanti nggak apa-apa, supaya jangan ada lorong-lorongnya, saya buka di tempat lain. Jangan, di situ udah bagus ada lorong. Oh. Tapi maksudnya atasnya itu supaya angin tetap bisa berlalu, jangan terlalu rapet lah, diangkat agak naik. Oke, paham. Paham Pak Kang. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak Kang. Pintu utama saya itu dia 2 daun pintu. 2 daun pintu. Ya. Kalau buka yang kanan, buka pintu yang kanan, 1 daun yang kanan, itu ada dinding yang kalau daun yang kiri itu ada dinding full depannya, tapi begitu yang kanan itu dindingnya cuma separuh. Ada kayak ujungnya. Jadi kena bagian daripada lubang pintu. Betul, itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Oh, tapi dia areanya udah nggak ada, gimana Pak Kang ya? Ya harus diakalin caranya, tanya sama desainernya kenapa bikin seperti itu, gitu ya. Sebab kalau tidak, kalau ada garis di situ menghadap ke pintu, ya yang kita khawatir ada 2 kemungkinan. Satu keuangan, kedua itu lanjut masuk ke bagian ulu hati nanti. Oh, oke. Meskipun nanti saya yang pintu itu saya lebih jarang saya buka 1 pintu aja, tetap masalah ya Pak Kang? Tetap masalah sih. Oh, oke. Ya, jadi pembukaan pintu pun nggak boleh bermasalah loh ya. Jadi kita buka pintu itu harus ke area yang lebih luas, bukan ke area yang lebih sempit. Buka pintunya ke dalam. Betul. Ketika kita membuka pintu, kita harus bisa lihat daerah dalam itu ke daerah yang luas pandangannya, bukan ke area yang sempit pemandangannya. Iya. Oke. Pak Kang, apa lagi? Tanya, catat dulu lain kali.
Pak Kang, Ya, hanya kalau buka usaha apa yang cocok sama saya ya? Kalau tanggal lahirnya 18 Februari 83. 18 Februari 83. 1983 Sio babi. jam Jam 6 pagi, sebelum jam 6 pagi lahirnya. sebelum jam 6 pagi. Ya. Iya. Bidang apa yang cocok? Iya. Yang penting nomor satu bukan bidang apa dulu yang cocok. Yang paling penting ya, Henry itu nggak boleh gampang tersinggung loh ya. Henry itu dikit-dikit orang ngomong bisa ngambek punya loh ya. Iya. Ya itu nggak boleh lagi ya. Kedua saya minta tolong Henry. Henry ini nanti bakalan kan kaya nih, banyak duit. Oh, terima kasih Pak. Henry sih nggak pelit, saya nggak bilang Henry itu pelit. Henry itu siap tolong orang punya kok, baik sekali kok. Iya. Ya, tetapi Henry itu pemakan daging, sayurnya mana, kapan dimakannya? Iya Pak Kang. Ya, Ya. nah itu nanti banyak duit, kemudian sakitnya banyak, mau ngapain coba? Iya. Sekarang aja udah gampang masuk angin. Sementara ini aja udah sering radang. Hati-hati loh. Saluran napasnya Henry itu nggak bagus loh ya. Oh. Hati-hati. Bukan mau nakut-nakutin loh ya. Makanya kalau pemerintah bilang diam di rumah, bener diam loh ya. Iya Pak Kang. Nah, bidang yang cocok bidang berunsur air dominan atau logam dominan. Air atau logam. Atau pilihannya campuran antara tanah dengan air. Antara tanah dan air. Iya. Oke. Tapi tanah dominan nggak boleh ya. Apa Pak Kang? Tanah dominan nggak boleh. Oh baik. Tanah dominan nggak boleh. Iya. Oke, Pak Henry cukup ya? Ya, terima kasih sekali Pak Kang. Sama-sama. Ya, Ya. selalu. Ya. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya, Pak Kang kita juga harus break dulu sebentar ya. Cepet banget break lagi. Iya nih, iklannya ngejublak. Waduh, luar biasa. Ya, Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Ya, masih ada sedikit waktu sahabat Sonora untuk kita lanjutkan acara Feng Shui ini. Ya, Pak Kang, ini ada pertanyaan dari Pak Hendra. Hendra. Iya. Pak Hendra tanggal 6 bulan 11 Tanggal 6 bulan 11 76 tahun 76 jam 00.50 lewat 50. lewat 50. Ini yang ditanyakan, profesi saya di bidang spiritual sudah 15 tahun, apakah cocok? Bagaimana caranya bisa berkembang lebih baik lagi di bidang tersebut? Kemampuan spiritualnya Hendra memang ada. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami oleh Hendra.
Kenapa? Kalau kita melihat misalnya siapa itu yang menjadi juri American Idol juga kan? Siapa? American Idols. Tiba-tiba jadi lupa. Penyanyi ya? Bukan, ya itu siapa? Saya juga mendadak hilang. Tadi ingat. Yang bukan penyanyi? Bukan, dia orang Inggris yang dipakai oleh Sony, ya. Simon Cowell? Simon Cowell, saya ingat Cowell, Simon Cowell. Dia tuh dia punya kemampuan seninya lemah, tapi dia jago dalam hal menilai, sehingga dia luar biasa kan di situ. Suksesnya bukan main. Iya, betul. Nah, kemampuannya Hendra dalam hal spiritual tinggi, tapi jualan spiritual itu lemah. Oh. Nah, sekarang mau itu dipertahankan atau mau ganti? Kalau saya sih berpikir mendingan ganti, ya, karena kan tujuannya mau sukses, ya. Nah, sekarang bidang apa tuh yang jago? Kalau tadinya Hendra memberikan kasih makan orang pakai buah-buah kebajikan, sekarang kasih makan orang pakai buah-buah yang menguntungkan perut yang sehat gitu. Ya, jadi buka restoran misalnya, itu jauh lebih prospektif gitu ya. Nah, yang pasti satu hal yang saya mau minta tolong, kalau misalnya mau tetap di bidang yang tadi itu, di bidang tadi itu tentunya saja kalau mau ada yang harus dikerjakan oleh Hendra. Kenapa? Karena Hendra selama ini nggak terlalu nggak dia punya perputaran energi nggak muter, ya, itu ada di belakang pinggang yang sakit, ya, jadi itu yang harus ditembus. Kalau itu bisa ditembus, ya mendingan, tapi tetap aja kalah sama usaha yang tadi saya katakan gitu ya. Nah, kalau mau bisnis harus sering pakai baju warna hijau. Dan tetapi terlepas daripada itu semua, saya mau minta tolong buat Hendra, kurangi makan gula, ya, segala yang bentuknya karbohidrat, dan juga sapi tolong dikurangi. Mudah-mudahan karena dia di bidang ini, ya mungkin mudah-mudahan sapi juga berkurang gitu ya. Kalau kambing? Di sini tidak ada halangan, karena kalau sapi bukannya karena dia spiritualisme, tetapi karena dia memang bawaannya hobi bidang itu gitu, dan itu buat dirinya nggak bagus. Ya. Ini ada tadi tambahan pertanyaan. Nah, kalau tadi kan tentang spiritualnya memang kayaknya ada rencana nih, soalnya beliau nanya kalau untuk jualan alat listrik atau bola-bola lampu apakah termasuk unsur api, Pak? Itu api logam. Api logam. Nah, kalau di bidang itu lebih maju daripada yang sekarang, tetapi kemajuannya nggak akan signifikan seperti kalau memang api pure. Nah, apa aja yang api pure? Nggak banyak sih, bisa lihat di buku ya, tapi nggak banyak itu. Ya, tapi nanti bisa dilihat juga apa yang api, apa yang gabungan dengan logam, ya, apa yang gabungan dengan air. Kalau saya sih berharapnya Hendra bukannya berbidang api logam, tapi paling nggak api air gitu. Api air. Ya, tapi bukan api berdiri sendiri, air berdiri sendiri, itu lain lagi bidangnya. Ini yang api dengan air bercampur gitu. Iya. Oke, nanti bisa dilihat lebih jelas lagi ya di bukunya. Ya, satu lagi nih Pak Kang yang singkat dari Roni Indrawan.
Roni Indrawan. 250879. 250879 jam 21 lewat. Lewat berapa nggak tahu ya? Ya, nggak disebutkan. Oke. Ini dia mau tanya tentang kesehatan dan warna yang bisa membantu agar bisnis lancar. Oh, bisnisnya apa nggak disebut sayang? Nah, kalau kita berbicara, oh iya, bisnis juga bisnis yang cocok, jadi kesehatan dan warna. Ini juga ya, kalau kita bicara masalah dunia spiritual, sebetulnya Roni punya kemampuan spiritual juga tinggi nih. Tapi ini juga berat kalau untuk cari uang di bidang tersebut. Nah, kalau tadi ya Hendra cocoknya di bidang api campur air, ini juga cocok api campur air, tapi lebih cocok lagi kalau api dicampur logam. Nah, kalau tadi kan Hendra api dicampur logam kurang ya, bukan nggak cocok, kurang. Iya. Api dicampur air lebih tinggi gitu toh. Nah, kalau ini terbalik, api dicampur logam tinggi atau di apinya aja gitu ya, itu lebih tinggi. Nah, kalau tadi saya minta tolong untuk Hendra kurangi itu daging sapi, ini daging sapi sama yang asin-asin juga harus dibuang nih, ya. Sebabnya manis sama asin nggak ada rasa di mulutnya Roni. Orang lain udah teriak asin, dia juga bilang enggak ah. Jadi kalau mau tahu mesti dia tanya temannya, begitu nggak gua gitu. Nah, bagaimana supaya sukses? Kalau dia mau bisnis, tentu ini leadershipnya lemah sekali. Jadi Roni harus pakai baju warna hijau dan merah ya. Tapi pakai hijau dulu yang lama setahun, barulah pakai yang warna merah. Iya. Oke, buat Roni juga sudah dijawab. Buat yang lain yang belum mendapat kesempatan, seperti biasa kita coba lagi, kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan di waktu yang sama, mulai pukul 20 hingga pukul 21. Ya, bahkan terima kasih banyak waktunya malam ini. Sama-sama Juragan Lucky, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi sahabat saudara semuanya. Amin. Dan sukses selalu. Iya. Selamat malam Juragan Lucky, selamat malam semuanya.